sejahtera, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Twigi Fatwana. Saya umat paroki Curug, Gereja Santa Helena, Karawaci, lingkungan Santa Koleta. Memasuki bulan kitab suci di bulan September, marilah kita simak bersama pesan-pesan iman dari pertemuan minggu keempat dengan tema menjadi saudara dalam penderitaan. Sebelum kita memasuki bahan ini, marilah kita buka pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pertemuan kali ini, di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu sebagai penuntun hidup kami. Bantulah kami dengan bimbingan Roh-Mu untuk memahami sabda-Mu itu, sehingga kami semakin tahu dan yakin apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dimulai dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 30 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Diceritakan ada seorang kaya. Dia selalu memakai jubah ungu dan kain halus. Setiap hari hidupnya bersukaria dengan kemewahan yang dia miliki. Dan seorang pengemis bernama Lazarus, tubuhnya ditumbuhi dengan borok. Untuk menghilangkan rasa laparnya, ia menantikan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilati boroknya itu. Kemudian matilah Lazarus dan malaikat membawanya ke pangkuan Abraham. Kemudian orang kaya itu pun mati, lalu dikubur. Sementara dia menderita sengsara di alam maut, ia menengadah dan dilihatnya Bapak Abraham bersama Lazarus di pangkuannya. Lalu ia berkata, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air untuk menyejukkan lidahku. Aku sangat kesakitan, menderita dalam nyala api ini." Tetapi Bapak Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima semua yang baik selama hidupmu. Sementara dia tidak menerima apapun yang baik. Sekarang ia mendapatkan penghiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu, di antara kami ada terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau yang akan datang dari tempatmu kepada kami tidak dapat menyeberang." Lalu dia berkata, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, suruhlah Lazarus datang ke rumah ayahku, karena masih ada 5 saudaraku, supaya Lazarus memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, supaya mereka tidak mengalami penderitaan ini." Lalu Bapak Abraham berkata, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Hendaklah mereka mendengarkan kesaksian itu." "Tidak Bapak, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati, mereka akan mendengar dan mereka akan bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan ini secara jelas dan nyata menggambarkan dunia di sekitar kita. Ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Perbedaan yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya yang hidupnya bergelimang harta, yang dengan nyamannya dan hidup di atas rata-rata. Bagi orang miskin seperti Lazarus,
bergulat dengan borok dan kelaparan, dan dia terhina. Saudara yang terkasih, diceritakan Lazarus berbaring di dekat pintu orang kaya itu. Artinya ada kedekatan dan mereka berdekatan satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam realita kehidupan kita. Di sekitar kita masih banyak orang yang butuh dibantu. Mereka yang miskin butuh uluran tangan kita semua. Lazarus hanya makan sampah dari meja orang kaya itu, bersama dengan anjing-anjing yang datang menjilati boroknya. Bisa jadi Lazarus makan bersama anjing-anjing di bawah meja itu. Di sini digambarkan bagaimana kehadiran Lazarus tidak dianggap ada oleh si orang kaya. Lazarus diacuhkan. Tapi kehadiran Lazarus tidak pernah dianggap ada. Ia dianggap sampah dan diperlakukan dengan tidak adil dan diperlakukan selayaknya binatang. Saudara-saudari yang terkasih, anjing adalah binatang najis pada konteks zaman itu. Apalagi jika manusia terkena air liurnya. Dikatakan anjing-anjing itu menjilati borok Lazarus. Dengan demikian jelaslah penderitaan Lazarus, si miskin yang kelaparan, menderita dan najis. Tidak heran dia dijauhi oleh sesamanya. Meninggal. Pada saat mereka meninggal dan mati, terjadi dua kejadian yang bertolak belakang. Si kaya yang waktu pada saat hidupnya mengalami nyaman, sukacita, pada saat dia mati dia mengalami penderitaan di alam maut. Sedangkan Lazarus pada saat dia hidup menderita, pada saat dia mati dia mengalami kemuliaan bersama Bapa Abraham. Si kaya ini mengalami satu kegagalan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggunakan kesempatan yang ada di depan matanya untuk menggunakan segala apa yang dimilikinya untuk membantu orang lemah, untuk membantu Lazarus. Orang kaya ini tidak mempunyai kepekaan, tidak mempunyai kepedulian terhadap orang yang lemah. Perlakuannya terhadap Lazarus mengakibatkan situasi menjadi berbeda. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di samping itu si kaya ini mempunyai sikap angkuh. Dari mana kita tahu? Nah, pada saat dia menyuruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air supaya menyejukkan lidahnya. Dan yang kedua, pada saat dia menyuruh Lazarus datang ke rumah ayahnya, karena di sana masih ada 5 saudaranya yang belum bertobat. Nah, sikap angkuh ini ditunjukkan seperti itu pada cerita ini. Dialog antara Bapak Abraham dengan si kaya. Di situ ada pesan Bapak Abraham, di mana manusia diajarkan selama hidup di dunia harus mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi agar terhindar dari siksaan baik dalam kehidupan yang akan datang. Musa meletakkan dasar kehidupan bagi orang Israel sebagaimana ditulis dalam kitab Taurat, atau kita kenal dengan Taurat Musa. Dalam Taurat, manusia diajak untuk satu, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Ada di Ulangan bab 6 ayat 5. Tidak hanya berhenti dari di situ saja. Orang Israel pun, manusia pun diajak untuk mengasihi sesamanya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Ada di Imamat 19 ayat 18. Ketika bangsa Israel jatuh dan tidak mengindahkan nasib orang-orang kecil, tidak segan-segan para nabi mendatangi dan menubuatkan penghukuman bagi mereka. Manusia tidak berdaya karena kedagingan. Yang membuat manusia menjadi serakah, selalu mengingini apa yang diinginkannya, mencari apa ya kemauannya sendiri, dan tidak mengindahkan orang kecil. Dan juga senantiasa menindas orang yang di bawahnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
Keserakahan ini bahkan lebih berbahaya dari virus corona yang saat ini kita hadapi. Karena bukan hanya menghancurkan kehidupan manusia saat ini, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Keserakahan akan haus dan uang dan materi bisa mencederai kasih dan pelayanan, semua yang menjadi identitas kaum beriman Kristiani. Saudara yang terkasih, dalam perumpamaan ini, tokoh orang kaya ini sebenarnya diminta oleh Allah untuk dia bisa berlaku adil, menjadi saudara dalam penderitaan, dan berbela rasa. Sebagaimana Bapa di surga memiliki kasih dengan segala rahmat dan kebaikannya kepada kita semua, bagaimana dengan Anda dan saya? Mari kita merenungkan dengan beberapa perenungan di bawah ini. Saudara yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan orang kaya dan Lazarus ini untuk menyikapi realita kekayaan dan kemiskinan di sekitar kita? Yang kedua, apa yang dapat Anda dan saya lakukan secara kreatif sebagai wujud solidaritas dan kemurahan hati kepada orang-orang yang tertindas, miskin, dan menderita, terlebih dalam situasi saat ini? Bagaimana Anda dan saya memahami dan menciptakan serta memperjuangkan keadilan sosial? Mari kita renungkan dan lakukan perbuatan berbagi, berbela rasa terhadap sesama untuk menciptakan keluarga sejahtera, adil dan makmur, bangsa sejahtera. Tuhan memberkati.